Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kali ini saya bisa kembali membuat video untuk mengisi playlist tentang info pertukangan. Jadi buat teman-teman yang baru mampir ke channel saya, media berbagi berbagai macam informasi, baik dari review, tutorial maupun informasi lainnya. Kali ini saya mau mengenalkan kepada teman-teman tentang dunia pertukangan ya. Salah satunya adalah ini ya, pemasangan kusen. Di sini saya mengenalkan sebuah metode pemasangan kusen atau penguat kusen ya. Selain dari kupingan atau kayu, kita tambahkan penguat di samping kusen, yaitu paku bentuk menyilang ya, menyilang di beberapa titik. Kemudian jika pada saat dipasang ini, ketika temboknya sudah terpasang misalnya dari bata ringan, maka tembok ini atau bata ringan ini kita potong atau kita lubangin untuk masuknya paku-paku yang menyilang tadi ya, agar kalau biasanya sih dipasin ya, tapi kalau pas di tengah ya terpaksa kita lubangin bata ringannya. Biasanya pemasangannya itu beberapa titik ya. Jadi ini dipasang menyilang, kira-kira paku ukuran 7 ya, atau panjangnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah ini akan terasa lebih kuat kusennya ya. Kemudian kalau pemasangannya kita bisa melihat di sini, ini juga pemasangan kusen-kusen kaca dan kusen pintu pun tipsnya sama ya, atau caranya sama. Jadi kita tidak mengandalkan hanya kupingan, atau kalau kupingan itu kan hanya di 4 titik pojok ya, kalau pintu malah hanya 2 titik bagian atas. Tapi ini kita tambahkan paku-paku yang menyilang. Nah ini pemasangannya seperti ini. Jadi temboknya kita coak ya. Nah selain temboknya kita coak, ukuran kalau temboknya terpasang dulu maka ukurannya lebih lebar ya, lebih lebar dari kusennya. Jangan dibuat pas ya, sehingga kita nanti bisa menambahkan adukan untuk lebih kokoh dalam pemasangan kusen-kusennya nanti. Nah itu ya, teman-teman bisa melihat pakunya dari kejauhan, pemasangannya seperti itu ya. Dan di sini juga selain tips untuk memperkuat pemasangan kusen baik pintu maupun jendela ya, tips yang kedua itu ya, jadi pemasangannya tidak boleh pas ya. Jadi kita kasih rongga untuk dikasih adukan ya. Jadi baik tembok yang sudah terpasang atau yang bersamaan dengan pemasangan tembok, itu hasilnya benar-benar kuat. Karena ada yang bilang kalau temboknya dulu nanti pemasangan kusennya kurang kuat. Nah itu sebenarnya bisa kita atasi dengan cara seperti ini ya. Jadi kita kasih penguat paku, kemudian pemasangannya kita kasih space untuk tambahan adukan ya. Jadi jarak, kita kasih jarak antara kusen dan tembok untuk dikasih adukan baru ya. Jadi memang pemasangannya benar-benar kokoh. Nah itu, ini kan kupingan ya, ini kupingannya. Jadi kalau mengandalkan kupingan ini itu kurang kuat ya. Jadi dengan adanya tambahan ini nanti mencengkram pada adukan yang baru. Karena dikasih adukan itu akan sangat kokoh dan kuat sekali. Itu 2 tips dari saya. Kemudian kita melihat bagaimana pemasangannya sih, pemasangan kusen-kusen ini ya. Sekaligus kita belajar bagaimana pemasangannya yang benar ya. Oke, kita lihat pemasangannya ya. Selain 2 tips tadi,
Mungkin 2 tips itu ya. Jadi ada paku, ada jarak space untuk adukan, kemudian dibikin coakan, kemudian apalagi ya, cuma 3 hal itu yang perlu kita perhatikan dulu pada saat persiapan pemasangan ya. Kemudian ya, pemasangannya ini lebar dari kusen itu diusahakan sama dengan lebar temboknya ya. Jadi nanti hasil plesterannya rata dengan kayu ajian. Nah, pemasangannya ini kita menggunakan 4 lot ini karena siku ya, menggunakan 4 lot. Jadi untuk ini lot bantu ya, bisa kita gunakan. Kalau misalnya kurang, kita bisa gunakan botol bekas yang diisi pasir. Dan pemasangannya menggunakan 4 lot. Kemudian pemasangan ini diusahakan rata tembok ya, rata tembok. Nah, bagaimana untuk meratakannya? Jadi kan kalau pemasangan tembok intinya adalah rata dan tegak lurus ya, artinya dia tidak miring ya, tidak miring. Makanya kita menggunakan 2 lot untuk vertikalnya dan untuk tegak horizontalnya ya. Jadi kalau kita kasih sumbu itu tegaknya menurut sumbu X ya. Kalau pemasangan untuk meratakan temboknya, kalau misalnya posisinya seperti ini belum di belum di plester, maka kita gunakan tapakan plester atau yang disebut kelabangan sebagai acuan ya. Nah, kita bisa menggunakan kayu holo ini karena kalau di syuting gelap, jadi saya bingung nih, karena kameranya kalau melawan cahaya gelap. Nah, seperti ini ya. Bagian atas kita menggunakan bantuan holo yang nanti sebagai perata antara tapakan plesteran dan kusennya supaya rata ya. Ini di bagian atas, ya. Kemudian di bagian bawah, di bagian luar kita samakan juga ya, bisa menggunakan baja ringan ya, baja ringan kanal C, baja ringan kanal ini untuk meratakan dengan tembok plesteran bagian luar ya. Jadi memang pemasangannya seperti ini ya. Kemudian untuk tegaknya yang tadi saya bicarakan menggunakan 3 lot atau 4 lot ya, sesuai kebutuhan, tapi minimal menggunakan 2 lot ya. Ini bagian luar ya, yang tadi menggunakan baja ringan, ditempelkan pada plesteran bagian luar atau ditempelkan pada bagian tapakan plesteran ya, supaya rata bagian luar dan yang bagian dalam juga rata tadi dengan kaso. Kemudian untuk tegak lurusnya minimal menggunakan 2 hollow untuk tegaknya, untuk tegak dan tidak miring. Atau kalau pemasangan kusen segitiga siku tadi menggunakan 4 lot ya. Jadi minimal menggunakan 2 lot atau 3 lot, atau kalau siku 4 lot. Itu saja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.